kita mulai aja pembahasannya. Bentar. Oke. HP-nya belum di buat HP-nya. landscape aja, Mbak, dibalikin. Yang lain juga di rotate ya, di rotate, di landscape ya. Sip. Oke. Langsung ya ke nomor pertama, nomor 1. Masih ingat nggak kemarin jawabannya apa? Jawaban kalian di TO? Masih. Coba. Nomor 1 apa jawabannya? Serentak nggak nih? Tunggal Ika. C. Bineka Tunggal Ika. Oke, Bineka Tunggal Ika. Selain C, jawabannya ada yang lain nggak? Ada yang selain Bineka Tunggal Ika? Nggak ada ya. Kalau semuanya serentak Bineka Tunggal Ika, ya jawabannya C. Bineka Tunggal Ika. Itu ada di paragraf mana? Paragraf 4. Paragraf 4 ya. Ya, di situ ada tuh tulisannya. Bineka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tapi satu. Nih yang di sini nih. Tuh ada. Tuh. Menggambarkan merupakan logo nasional Republik Indonesia. Jadi kalau yang ditanya logonya apa, berarti logonya Bineka Tunggal Ika. Ya, nomor 1 C. Nomor 2, ini kayaknya mudah-mudah ini yang ini ya. Ininya, Mbak. Gelap, Mbak. PowerPoint-nya ini nih. Gambarnya nggak ada. Oh gitu, bentar. Kepencet itunya, stopnya. Share lagi. Bentar. Ya, bentar, aku pemula, maaf ya. Lanjut ya. Udah kelihatan belum? Udah. Sudah. Sekarang yang kedua. Indonesia memiliki keragaman suku dan agama berdasarkan paragraf keberapa? 5. Coba kita 5. lihat. Kalau yang paragraf pertama ngomongin apa? Maritim. Maritim itu apa sih? Negara kepulauan. Kepulauan atau kelautan bisa, kepulauan bisa, maritim itu ya. Kalau yang paragraf kedua? Letak geografis. Letak geografisnya Indonesia. Terus kalau yang ketiga? Iklim. Apa itu cuaca? Iklim. Dari kapan sampai kapan tuh panas, dari kapan sampai kapan itu dingin, gitu itu iklim. Kemudian yang keempat. Bineka Tunggal Ika. Ini soal Bineka Tunggal Ika atau apa tuh? Majemuk tetapi tetap satu juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi maksudnya Bineka Tunggal Ika itu apa sih, ngomongin itu? Esensinya Bineka Tunggal Ika. Selanjutnya paragraf kelima. Ini ngomongin keragaman suku. Keragaman suku, keragaman agama juga. Berarti kalau yang ditanya memiliki keragaman suku dan agama, berarti paragraf ke-5. Kelima. 5. Yang ketiga, tadi udah kejawab nih. Negara maritim berarti yang ke? 1. Iya benar.
Lanjut yang keempat. Berdasarkan paragraf ketiga, hujan, panas, matahari, dan angin lebat dapat datang bersamaan pada bulan Maret Maret sampai sampai Maret dan November. Maret dan November. A. Yang A. Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata yang utama. Waktu terbaik untuk berwisata ke Indonesia adalah saat musim panas yang berlangsung mulai bulan April hingga Oktober. Bulan Maret dan November merupakan pergantian musim. Pada pergantian musim, cuaca di Indonesia dapat menjadi tidak menentu. Hujan, panas, matahari. Oh ya, berarti pergantian musim itu ada di bulan Maret dan November. Iya benar, A. Benar. Ya. Jawabannya A. Kemudian yang nomor 5. Pendapatan Indonesia mungkin akan meningkat pada bulan apa? Bisa nggak nyarinya? April hingga November. Oktober. April sampai Oktober. Mana? B? Apa C? B. Kenapa kok jawabannya itu? Tahu dari mana? Karena pada musim itu banyak turis yang ke Indonesia. Pada masa itu, pada bulan itu, banyak turis yang datang. Karena ada tuh ya, waktu terbaik untuk berwisata ke Indonesia adalah musim panas. Ya kan? Nah, ketika bagusnya saat berwisata berarti kan banyak orang yang datang ke Indonesia, otomatis pendapatan Indonesia, pendapatan negara naik gitu. Jadi jawabannya apa tadi? B. April sampai Oktober. Ya, B. Lanjut ke 6. Keenam, yang beragama non-Islam sebanyak berapa jiwa? Kurang dari 10%. Tahunya Kurang dari mana? 25 juta. Ada di paragraf 5 kayaknya, Mbak. Kan di sini kan cuma dibilang kurang dari 10% ya. Kurang dari 10% dibilangnya. Nah, kita tahu 250 atau 25, itu dari mana taunya? Dari paragraf 4. Dari paragraf. Nih, perhatikan. Di sini ada nih, mencapai 250 juta jiwa. Itu warga Indonesia. Ya. Nah, kemudian di paragraf kelima itu non-Islam, agama non-Islam itu sebanyak kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Berarti kurang dari 10%-nya 250 juta berapa? Kurang dari 25 juta. Ya, berarti kurang dari 25 juta. Pak, bisa kan carinya ya? Bisa. Oke, jawabannya C berarti ya. Iya, benar. Iya, benar. Sejauh ini ada yang udah salah belum? Belum. Belum ya? Belum, Kak. Mudah-mudahan nggak ada yang salah lah ya. Nomor 7. Yang menyebabkan panjangnya waktu siang dan malam di Indonesia hampir sama, 12 jam adalah C. C. paragraf 2 ya. Ada tuh. Dari segi geografis, Kepulauan Indonesia terletak antara
sekian bujur utara hingga sekian bujur selatan. Beberapa pulau terletak di garis ekuator, karena itu siang dan malam memiliki waktu yang hampir sama. Berarti, kenapa bisa sama 12 jam? Karena Indonesia dilalui garis ekuator. Benar, jawabannya C. Lanjut. Banyak juga nih paragrafnya. Bentar ya, bentar. Salam. Nomor 8. Wayang berasal dari kata mahyang. Mahyang yang artinya B. Ada di paragraf pertama ya. Ya. Yang berarti menuju. Nih ada nih. Berarti yang ini. Menuju spiritualitas sang kuasa. Ada nggak? Ada B. Menuju spiritualitas sang kuasa. Iya, B jawabannya. Nomor 9. Wayang kulit terbuat dari Kulit kerbau. kulit kerbau, ada ya. Wayang jenis ini terbuat dari lembaran kulit kerbau yang dikeringkan. Ya benar, ada di paragraf 2. Lanjut nomor 10. Yang membuat wayang kulit bergerak dinamis? C. Oke. Yang membuat wayang kulit bergerak dinamis. Karena ada di paragraf ketiga tuh. Agiku tubuhnya diskrup yang terbuat dari tanduk kerbau. Ini nih ya. Nih. Tuh, jawabannya. Berarti yang mana? C, yang ada siku-siku tubuhnya disambung dengan skrup biar bisa gerak-gerak. Benar. Nomor 11. Dalang dianggap sebagai profesi yang luhur. Kenapa? Dodol. 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 Ada nggak? Ada ya di paragraf selanjutnya ya? Ada, Kak. Mana nih? Dalang dahulu dinilai sebagai profesi yang luhur. Karena orang yang menjadi dalang biasanya adalah orang yang terpandang, berilmu, dan berbudi pekerti yang santun. Berarti D jawabannya. Ada. Kalau soal-soal gini kan berbasis teks ya. Jadi kalau ada teks jangan dibaca teksnya dulu, langsung ke soal aja, terus bacanya langsung secara scanning gitu, jangan dibaca semua. Cari aja kata kuncinya gitu. Misalnya nih kayak tadi yang nomor 11 kan nanyain dalang tuh. Dalang dianggap sebagai profesi yang luhur karena berarti cari aja kata kuncinya dalang. Oh, kalian cari aja kalimat yang ada kata dalangnya gitu. Baru kalau udah ketemu baru dibaca. Tuh, nggak usah dibaca semua, kebanyakan nanti habisin waktu. Lanjut, nomor 12. Sesaji dalam wayang diperuntukkan bagi penonton dalam bentuk makan bersama untuk menghindari kemubaziran. Menghindari kemubaziran. Coba lihat ya. Oh, ini nih ya. Nih.
Ada di kalimat sini. Sesaji berupa ayam kampung, kopi, nasi tumpeng, dan hasil bumi lainnya, serta tak lupa asap dari pembakaran dupa selalu ada di setiap pementasan wayang. Tapi karena banyak yang menganggap sesajian tersebut merupakan suatu yang mubazir, belakangan ini sesajian dalam pementasan wayang juga diperuntukkan bagi penonton dalam bentuk makan bersama. Berarti biar nggak mubazir, makanya jadi makan bersama gitu. Tuh. Jawabannya menghindari kemubaziran. Nomor 13. Berdasarkan paragraf ke-6, yang tidak termasuk sesaji dalam wayang adalah, tinggal dilihat Udang. aja. Udang. Udang. Udang nggak ada ya, udang ya. Ayam kampung iya, nasi tumpeng iya, kopi ada, sayur-sayur itu masuknya ke hasil bumi kali ya. Iya. Ya. Jadi yang nggak ada D, udang. Lanjut nomor 14. UNESCO menjuluki wayang kulit sebagai warisan kekayaan bangsa Indonesia yang bernilai adiluhung. Tinggi mutunya. Tinggi mutunya. Adiluhung artinya Dodol. tinggi mutunya. Tahu dari mana? Terakhir, Kak. Terakhir, bernilai adiluhung. Ada yang udah buka KBBI belum? Adiluhung artinya apa di KBBI? Paling logis ya dodol, Kak. Iya. Tinggi mutunya, sumber-sumber dari spiritualitas magis unik penuh kreasi. Coba ya. Tidak salah jika UNESCO mengakuinya sebagai warisan kekayaan adiluhung. Di KBBI artinya tinggi mutunya, Kak. Tinggi mutunya, berarti bener, Dek, tinggi mutunya. Tuh. Kalian nggak lihat KBBI aja bisa ya? Kece. Nomor 15. MTK itu, Kak. Itu MTK ya? Pantesan kok sapi 350 ekor. Mana, berarti lanjut ke sini. 21. Judul yang paling tepat 21. Gimana cara nyari judul kemarin udah Mbak kasih tahu kan? Kalau nggak Dibaca semua. atau nggak paragraf terakhir, Mbak. Bacanya nggak perlu semua. Diloncat-loncat aja bacanya. Misalnya ini kan ada beberapa paragraf ya. Yang pertama yang dibaca awalnya nih. Ada data menarik terkait jumlah perpustakaan di Indonesia. Ternyata Indonesia memiliki perpustakaan dengan jumlah terbesar kedua di dunia setelah India. Lanjut, loncat nih ke paragraf selanjutnya. Baca lagi awalnya. Sebenarnya fenomena ini wajib kita syukuri karena adanya infrastruktur perpustakaan dengan jumlah yang besar. Seharusnya bisa ikut membantu menumbuhkan minat baca masyarakat Indonesia. Oh, berarti ngomongin perpustakaan dan minat baca. Kurang lebih kan ya. Lanjut lagi ke paragraf selanjutnya. Terbukanya akses internet jelas membuka pintu bagi ratusan juta orang untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Tetapi sebagian besar masyarakat kita tidak mengakses tulisan ilmu dan pengetahuan. Oh, berarti kita udah mulai bahas internet nih. Tuh, internet merupakan jalan untuk mengakses banyak hal. Tapi di sini sebagian besar tidak mengakses untuk ilmu dan pengetahuan. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Baca awalnya lagi. Ada sejumlah faktor penyebab rendahnya minat baca Indonesia. Di antaranya adalah kurang mendukungnya lingkungan kita untuk menumbuhkan minat baca. Berarti ngomongin kurangnya minat baca di Indonesia. Lanjut ke bawah lagi. Pemerintah perlu membuat perpustakaan lebih menarik sehingga menarik minat masyarakat untuk datang. Tuh. Nah, dari sini kira-kira apa nih judul yang paling tepat, paling merangkum semuanya? Judulnya apa? Bebek. Apakah Bebek. Coba A ya, infrastruktur perpustakaan Indonesia terbanyak kedua di seluruh dunia.
Kita nggak terlalu ngebahas soal infrastruktur perpustakaan Indonesia. Kita nggak terlalu ngomongin itu. Yang B, perpustakaan terbanyak dan rendahnya minat baca. Yang terbanyak tadi kayaknya bukan Indonesia ya. Apa sih yang terbanyak tadi? Perpustakaan. India. India yang terbanyak tadi. Rendahnya minat baca, iya. Tapi kita nggak ngomongin perpustakaan terbanyak. Yang C, fungsi perpustakaan yang tergantikan dengan koneksi internet. Iya nggak? Ya. Fungsi perpustakaan yang tergantikan dengan koneksi internet. Karena tadi kita baca juga perpustakaan Indonesia ini terbanyak kedua apa ketiga gitu setelah India. Tapi ternyata setelah adanya internet, akses internet, jadi jarang orang akses ilmu, jadi jarang ke perpustakaan, gitu. Jadi nggak menarik lagi perpustakaan itu, gitu. Tuh, kalau yang D kayaknya kurang tepat, yang E apalagi gitu, enggak. Jadi yang paling benar itu yang C jawabannya. Fungsi Ya, salah. perpustakaan yang tergantikan dengan koneksi internet. Yang mana Kayaknya yang salah? B Kamu kan jawabannya apa? Bebek. Saya jawab B, Kak. B. Iya Kak B. Tadi jawabnya B. Oh, Soalnya jawabnya tadi B. cuma di mention di satu paragraf doang. Nggak mencakup semua kayaknya kalau internet, Kak. Tapi kalau kita Boleh baca coba. lagi nih ya. Coba deh, bentar. Kalau kita ngomongin perpustakaan terbanyak, perpustakaan terbanyak itu adanya cuma di paragraf pertama. Ngomongin perpustakaan terbanyak. Kalau mau relate berarti gini nih. Paragraf pertama ngomongin perpustakaan terbanyak. Kemudian paragraf kedua ngomongin infrastruktur perpustakaan. Tapi faktanya kebiasaan membaca rendah, minat membaca rendah. Memang sih banyak ngomongin minat membaca memang. Terus yang ketiga ngomongin akses internet ternyata tidak digunakan untuk mengakses ilmu dan pengetahuan, malah mengakses sosial media, ngomongnya gitu. Terus selanjutnya paragraf bawahnya ngomongin soal faktor penyebab rendahnya minat baca Indonesia. Banyak, ada lingkungan, terus ada lebih suka menonton daripada membaca, ya televisi lah, faktor-faktor gitu, elektronik. Kemudian selanjutnya ngomongin solusi ini, saran untuk pemerintah. Gimana sih biar perpustakaan itu lebih terlihat menarik, biar masyarakat itu senang datang ke perpustakaan. Bisa jadi ditaruh di kafe atau lain-lain tuh ada ya. Nah, oke deh, kita bahas bareng-bareng ini. Kalau menurut kalian lebih condong yang kemana? Ke B apa ke C? B lah, Mbak. B, B ya? karena jawabannya B. Coba kalau C ya. Coba yang C ya. Fungsi perpustakaan yang tergantikan dengan koneksi internet. Iya sih, memang sih. Dulu. Karena di teks juga bukan tergantikan ya, justru koneksi internet ini bukannya menggantikan perpustakaan, malah buat akses sosial media, iya ya, yang di sini nih. Yang di sini nih. Tuh. Bisa sih.
Oke deh. Kita buletin yang B ya. Jawabannya B. Nanti Mbak lihat dikunci lagi deh. Jawabannya apa? Oke, 21. Clear ya, 21 ya. Nomor 22. Pada paragraf keempat, penulisan di sebagai kata depan. Ingat nggak? Di kata depan sama di imbuhan. Apa bedanya? Ingatlah posisi, Mbak. Preposisi. Yang tidak tepat. Depan itu untuk tempat. 1, 2, 3, 4. Kalau di kata depan, itu penulisannya dipisah. Dengan kata lain berarti di-nya setelah di itu menunjukkan kata tempat, bisa waktu gitu. Tapi kalau imbuhan itu biasanya kata kerja gitu. Jadi disambung kalau imbuhan. Nah, ini di paragraf keempat nih, ini paragraf keempat. Penulisan yang salah di mana? Itu namun itu salah, Mbak. Ada di kalimat keberapa? Sabar. Di antaranya? Cari dulu. Di antaranya dipisah apa digabung? Dipisah. Dipisah. Kok sekarang nggak ketemu ya? Sabar. Kalau yang disadari itu, Kak, buru-buru. yang kalimat 3. Oh iya, disadari, Kak. Disadari. Kalimat berapa? 3. 2, 3. Seharusnya minat baca bisa ditumbuhkan disambung ya, benar. Sejak kecil di lingkungan keluarga, benar dipisah. Namun hal itu tidak banyak disadari oleh para orang tua. Disadari, harusnya Gabung. digabung. Ya, benar ya. Dari kalimat ketiga berarti. Namunnya juga salah, Kak. Yang C jawabannya. Iya, namunnya salah. Cuma ini kan yang ditanya di-nya. Kita kalau mau koreksi banyak banget ini yang salah nih. Ya nanti juga ada nggak jawab, Mbak. Yang intra kalimat itu. Nggak ada jawabannya. Kalau kita mau membedah EBI-nya, mau membedah EBI-nya, banyak yang salah memang. Cuma kita langsung fokus aja ke soal lah, ya, biar nggak kelamaan. Penulisan di sebagai kata depan yang salah tadi disadari. Harusnya dipisah, bukan disambung. Ada di kalimat C ketiga. Gitu. Lanjut nomor 23. Kata berimbuhan yang tidak tepat digunakan pada paragraf 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini lagi. Kata berimbuhan yang nggak tepat. Harusnya bukan pakai kata itu tuh, gitu. Yang mana? Temu belum? Dibentuk. Yang lain? Ada sejumlah faktor penyebab rendahnya minat baca di Indonesia. Di antaranya adalah kurang mendukungnya lingkungan kita untuk menumbuhkan minat baca. Benar ya kan? Sejak kecil di lingkungan keluarga. Benar, ditumbuhkan sejak kecil di lingkungan keluarga. Namun, hal itu tidak banyak disadari oleh para orang tua. Benar. Tak mengherankan jika sampai saat ini budaya minat baca belum dibentuk pada generasi-generasi saat ini. Harusnya apa dibentuk ini? Terbentuk. Harusnya terbentuk.
budaya minat baca belum terbentuk pada generasi-generasi saat ini, bukan dibentuk gitu. Ya benar, ada nggak dibentuk? Ada ya. Yang D jawabannya. Lanjut nomor 24. Mana kata bercetak tebal, paragraf kelima. Apa tuh? Milenial. Apa milenial? Ini sebelum generasi Sampai 2000. Iya. 1980 sampai 2000. Coba lihat di KBBI, buka KBBI-nya. cek Google kan lo. Milenial itu apa? Berkaitan dengan generasi yang lahir di antara 80 sampai 2000-an, Kak. Itu milenial ya. Generasi yang lahir di antara tahun 1980 dan 2000 itu namanya generasi milenial. Tuh. Jadi setiap rentang tahun itu ada nama generasinya sendiri. Kalau dari 2000 ke berapa itu namanya generasi apa, di atasnya 1980 itu generasi apa gitu, beda-beda. Ya. Kalau kalian masuknya generasi apa? Generasi Milenial. Z, Mbak. Generasi Z ya, di bawah 2000 kan kalian kan? 2002. 2002. Di atas, Kak. Di atas. Lanjut nih. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah C. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah. Coba Ya, C. yang A ya, lihat dulu. Indonesia memiliki infrastruktur perpustakaan terbanyak kedua setelah India. Kedua setelah India. Benar, Kak. Benar ya? Nih, Indonesia memiliki perpustakaan jumlah terbesar kedua di dunia setelah India. Berarti benar. Lanjut. Menurut studi apa ini? CCSU, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara pada 2016. Betul, ada Kak. Benar. Ada ya. Oh iya nih. Nih, dari sini nih. Peringkat 60 dari 61 negara pada 2016. Ya Allah, di bawah banget ya kita ya. Sedih loh. Cuma beda satu angka sebelum terakhir. Benar berarti. Lanjut C. Seluruh masyarakat Indonesia lebih suka mengakses media sosial untuk mencari konten-konten menghibur, bukan mendidik. Ada. Benar. Enggak seluruh. Nggak semuanya. Tapi itu nggak seluruh, Kak. Coba. Enggak seluruh maksudnya. Sebagian. Ada di sini nih ya. Nih. Sebagian besar masyarakat kita tidak mengakses tulisan ilmu dan pengetahuan. Masyarakat kita lebih suka mengakses media sosial. Mereka hanya mencari konten-konten yang menghibur, bukan mendidik. Masyarakat, sebagian besar masyarakat, itu kan bukan seluruh, ya kan? Iya. Berarti jawabannya yang tidak tepat, yang C. Tuh, langsung ketemu nih. Kalau D sama E kalian masih ragu, boleh dicari lagi ke atas lah ya. Tuh, lanjut ya. Kalimat berikut yang bukan merupakan fakta, berarti opini. Yang mana? Bebas. Yang A fakta bukan? Fakta ya. Indonesia memiliki perpustakaan dengan jumlah terbesar kedua di dunia setelah India. Fakta. Yang B. Jumlah perpustakaan di Indonesia
tidak sejalan dengan peningkatan minat baca masyarakat Indonesia? Ini, Mbak. Coba deh kita tinggalin dulu. Yang C. Yang C fakta ya, jelas ya. Pertama udah jelas siapa yang ngomong, kemudian sebanyak sekian buah udah valid, udah ada angkanya. Itu fakta. Yang D. D fakta juga, berada di posisi pertama sebanyak sekian buah, valid juga karena udah pas ada angkanya. Yang E juga fakta, udah jelas nih siapa yang ngomong, dari lembaga mana, peringkat berapa, tahun berapa, itu udah valid, udah jelas. Berarti yang bukan fakta adalah Jumlah perpustakaan. Tidak sejalan. B. Yang bukan fakta itu yang B, opini. Lanjut 27. Simpulan yang sesuai dengan isi teks, dengan teks tersebut. Kira-kira apa? Dari yang sudah kita bahas nih, dari teks tersebut, simpulannya apa? A. Kayaknya ada. Yang A. A. Yang lain? B. Ya, Mbak. D. Dodol. Kalau yang C? Tidak. Pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan minat baca masyarakatnya, banyak perusahaan yang menjadi penulis tempat-tempat baca. Kalau Mbak baca nih, misalnya antara A sama B ya. Tadi ada yang jawab A, ada jawab B. Oke, kalau menurut Mbak yang B, Dodol, Mbak, dodol. A, dodol misalnya ya. Pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan minat baca masyarakatnya, misalnya A, B, sama D. Ini kan yang ditanya simpulan ya. Kalau simpulan itu hampir mirip dengan rangkuman atau ringkasan. Tapi bedanya gini, kalau ringkasan itu dia setiap paragraf itu diambil poinnya, jadi agak panjang kalau ringkasan. Rangkuman juga gitu. Tapi kalau simpulan itu mencakup keseluruhan. Biasanya hanya terdiri atas satu atau dua kata saja, satu atau dua kalimat saja, gitu. Nah, karena ini simpulan, berarti nih kira-kira yang mencakup keseluruhan paragraf itu yang mana? A. Antara A dan B. Yang A. A, jawabannya. Yang mencakup banget gitu. Banyaknya jumlah infrastruktur perpustakaan di Indonesia berbanding terbalik dengan minat baca masyarakatnya gitu. Misalnya nih, kalau yang D, pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan minat baca masyarakatnya, itu jadi saran dari si penulis gitu. Itu masuknya ke penjelasan yang A, lanjutan yang A. Kemudian kalau yang B kenapa nggak tepat? Karena gini, perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang tepat untuk membaca. Karena sebagian besar masyarakat lebih gemar mengakses sosmed, misalnya yang B ya. Kenapa kurang tepat? Karena gini, perpustakaan masih jadi tempat yang tepat, tapi sayangnya masyarakat yang nggak mau datang gitu loh. Bukan tidak tepat, masih tepat, tetap sebagai tempat yang tepat, tapi masyarakat memilih untuk tidak datang. Berarti bukan B jawabannya. Yang paling mendekati gitu, yang paling mendekati kesimpulan paragraf itu yang A, jawabannya gitu. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Nggak. Ini satu lagi ya. Nomor 28 deh, lanjut. Bentukan kata yang tidak tepat pada paragraf 1. Mengkokoh. Paragraf 1.
Seabrek bener nggak? Benar. Bener, seabrek itu ada di KBBI. Seabrek Super itu pelik. Super pelik. Berkesudahan. Mengkokohkan, memamerkan. Mengkokohkan harusnya? Mengokohkan. Mengokohkan. Karena dia K depannya, kata dasarnya berarti harusnya lebur. Nggak benar deh. Nomor 29. Maksud dari kalimat kedua, paragraf 1. Coba dicari. Kalimat kedua pada paragraf 1. Berarti yang ini nih. Sendi-sendi penopangnya sampai sini ya. Sampai sini. Sendi-sendi penopangnya semakin rapuh karena terus ditimpa beban masalah super pelik yang tak berkesudahan sehingga upaya penyelamatan mutlak segera dilakukan. Ini ngomongin ibu kota Jakarta ya. Bebek. Bebek. Coba yang A, ibu kota Jakarta menjadi pusat kota yang amat sangat mengkhawatirkan. Semua permasalahan hadir di kota tersebut, tak ada solusi untuk memperbaikinya. Kayaknya kurang deh yang A. Yang B ya, Jakarta sebagai ibu kota negara sedang dalam masalah yang sangat mengkhawatirkan. Penopangnya sangat rapuh karena masalah rumit yang tak berkesudahan. Solusi terbaik hendaknya segera dilakukan demi penyelamatan ibu kota negara kita. Bisa. Yang C, serumit apapun masalah yang ada di Jakarta, kita harus bahu-membahu untuk menemukan solusi yang terbaik. Kayaknya ini bukan ke maksud, lebih ke solusinya kalau yang C. Yang D, coba. Permasalahan Jakarta bukan hanya disebabkan oleh penduduk Jakarta, tetapi juga ada keterlibatan penduduk penyangga. Penduduk penyangga. Enggak ya kayaknya yang D. Enggak. Solusi apapun yang diberikan untuk Jakarta tidak akan membuat Jakarta. Enggak juga yang E. Berarti jawabannya yang B. Benar. Maksudnya. Karena A, C, D, E Mbak rasa kurang tepat untuk mengartikan kalimat itu. Gitu. Yang paling tepat yang B. Lanjut nomor 30. Kalimat inti dari kalimat tersebut. Ayo kalimat inti ingat nggak? Jalan katanya. Pagi. Kalimat inti itu apa? Kalimat penting yang gini gampangnya ya. Kalimat inti itu kalimat yang kita ambil subjek dan predikatnya aja. Misalnya subjeknya, wanita yang berbaju merah itu, misalnya subjeknya itu, wanita yang berbaju merah itu. Nah, ambil aja intinya subjeknya. Berarti intinya apa? Wanita. Gitu. Jadi yang diambil benar-benar yang intinya. Tuh, kalau yang ditanya nih, kalimat inti dari kalimat tersebut adalah, kita cari nih subjek dan predikatnya. Tapi yang inti-intinya aja. Intinya aja. Tuh. Ada ya, kita coba nih. Ntar. Kita coba nih. Nomor 30, kalimat intinya apa? Subjeknya mana? ibu kota Jakarta. Subjeknya yang mana? Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian, ibu kota Jakarta kian berat
memikul seabrek persoalan. Subjeknya ibu kota, Jakarta. Iya, itu subjek. Memikul. Itu subjek. Nah, berarti Ibu kota Jakarta memikul. ibu kota Jakarta Kian berat memikul seabrek persoalan. Ini siapa sih yang nyoret-nyoret? Kian berat memikul seabrek persoalan. Ibu kota Jakarta. Subjek. Predikatnya yang mana berarti? Memikul. Memikul seabrek persoalan. Memikul. Coba. Mbak bilang tadi, yang diambil intinya aja. Subjeknya intinya, predikatnya intinya. Berarti kalau mau ngambil yang inti-intinya aja, berarti apa nih jawabannya? Kota Jakarta memikul seabrek persoalan. Yang D. Ntar, tanya lagi. Subjeknya apa? Subjek Ibu kota intinya Jakarta. apa? Ibu kota Jakarta. Itu subjek inti. Predikat intinya apa? Memikul. Memikul aja atau memikul seabrek persoalan? Memikul aja. Memikul aja. Memikul aja. Itu predikat inti. Berarti jawabannya apa kalau yang ditanya kalimat inti? Yang Kota E. Jakarta. Ibu E. kota Jakarta memikul. Iya, benar gitu jawabannya. Tuh, inget-inget ya kalimat inti ya. Baiklah, Kak. Kalimat inti itu kalimat yang subjek dan predikat aja, diambil intinya gitu. Gitu deh. Di nomor 31 sampai 40 ya. Coba sih lihat ini dulu. Besok kan kita masih ada lagi ya. Kayaknya udah dulu deh, besok lagi. Takutnya besok malah kita nggak ngebahas apa-apa. Tuh. Dia mau tanyakan nggak sampai sini? Nggak ada. Kalau ada yang mau tanya, boleh kalau mau ada yang tanya. Mbak, gimana cara kita tahu kalau itu predikat, subjek, sama atau objek? Gimana kita tahu itu predikat, subjek, atau objek? Bentar. Kelihatan nggak? Misalnya Anda punya kalimat gini. Nah, kita mau cari subjek yang mana, predikat yang mana, keterangannya mana gitu ya. Nanti objek dan segala macamnya kita bahas lain waktu lah karena panjang. Kalau kita tanya subjek itu apa sih? Subjek itu jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Apa yang dibicarakan? Siapa pelakunya? Apa sih yang diomongin? Siapa sih yang diomongin? Gitu. Nah, kalau kita mengacu ke kalimat ini, wanita yang berbaju merah duduk di taman. Kita pakai kata ini. Siapa yang diomongin?
Wanita. Yang berbaju Wanita merah. yang berbaju merah. Yang berbaju merah. Berarti itu subjek gitu. Nah, Mbak kok subjeknya panjang banget? Katanya tadi ngambil intinya aja. Iya, subjek emang bisa panjang. Itu walaupun panjangnya segini, kalau dia masih subjek ya masih tetap subjek gitu. Cuma kalau yang ditanyain itu kalimat inti, berarti kita ambil intinya aja dari subjek ini. Berarti intinya apa? Wanita. Wanita. Ini kalau yang ditanya intinya aja subjek inti. Tapi kalau ditanya subjek lengkapnya mana? Berarti yang sampai sini. Nah, kemudian bisa juga apanya gimana? Apa yang dilakukan si subjek? Apa yang dilakukan si subjek? Bukan wanita yang berbaju merah? Duduk. Gitu. Yang dilakukan wanita berbaju merah adalah duduk. Tuh. Kemudian keterangan. Keterangan ini banyak. Bisa tempat, bisa waktu, bisa suasana. Tuh. Keterangan ini tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana, itu masuknya keterangan. Tuh. Berarti karena ini di taman itu masuknya tempat, berarti dia masuk ke keterangan. Gitu. Maksud nggak? Maksud. Maksud. Oke. Kak Rahman masih ini nggak? Masih ada kan ya? Oh masih. Nggak dengar, Kak. Ya, hadir. Cukup ya? Udah cukup. Baik, kan yang jamnya sampai jam 45 ya. Jam 4.45. Insyaallah besok lanjut lagi. Halo? Ya, dengar. Besok kita lanjut lagi. Biar hadir semua, jam 4 tepat sudah hadir semua ya. Oke. Coba hidupin kameranya. Oke. Lambaikan tangan. Nanti antar belum menyala semua. Aku udah siap ini loh kalau mau di screenshot. Sabar, Ge. Mana kok nggak? Tempat aku kok nggak bisa semuanya ya, Kak, satu-satu. Oh, namanya HP kan. Oh, digeser ke kiri apa kanan? Biar tampil semua. Maksimal 4 orang kalau di HP. Oh, Ayo cepetan. Aduh, lama banget sih. Ayo. kali. Cepet.